Kenapa sih Honda tidak memberikan sesuatu hal yang signifikan gitu perubahannya? Ada yang teriak mahal gitu. Keresahan-keresahan di luar sana tentang Mobilio. Oh, mobil taksi kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, nama saya Agung Prawira Kardin. Saya dari Honda Intersa Cibinong yang udah pernah bikin video, cuman agak lama ya. Mungkin baru sekarang lagi kita bikin video lagi karena kemarin sempat ada COVID-19. Ya, sempat libur lah 2 bulan kita. Oke, untuk hari ini di belakang saya, di belakang Agung ini ada mobil Honda Mobilio tipe SCVT warnanya putih. Kenapa sih Agung lagi pengen bahas Mobilio? Karena sebenarnya ya mungkin kalau menurut orang kayak yang ketinggalan zaman gitu ya dari modelnya. Mungkin karena ini udah dari 2016 juga sampai sekarang belum ada perubahan yang signifikan. Tapi balik lagi sih sebenarnya, kenapa sih Honda tidak memberikan sesuatu hal yang signifikan gitu perubahannya? Karena dari segi mesinnya, transmisinya maupun bahan bakarnya dia masih unggul sih, masih nomor satu gitu. Karena baik lagi kan sebenarnya kita tuh beli mobil itu kita beli mobilnya gitu, bukan beli fiturnya gitu, dan beli keamanan juga gitu, nggak asal murah tapi nggak safety gitu. Sedangkan dari Honda itu yang diutamakan adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibeli di toko aksesoris, misalkan kayak eh, apa namanya, transmisinya gitu. Yang kita berikan adalah transmisi CVT, bukan lagi kita pakai AT atau automatic. Jadi ada sedikit perbedaan ya, nggak sedikit sih sebenarnya, agak banyak perbedaannya antara automatic dengan continuous variable transmission. Apa sih bedanya? Kalau AT itu ya matic yang udah agak lama ya, bukan masalah lama atau baru sih sebenarnya, dari segi perawatan lah kita lihat. Kalau AT itu sekalinya rusak itu satu transmisi satu transmisi AT itu harus diganti semuanya. Sedangkan kalau di CVT per part masih bisa diganti. Kenapa Agung bisa jamin di sini harganya perawatannya lebih murah? Karena ambil contoh gampang gini aja deh. Zaman sekarang motor matic itu transmisinya udah CVT semua tuh. Nah, perawatannya nggak ada yang teriak mahal gitu, perawatannya murah-murah aja. Dan misalkan pergantian partnya itu bisa per bagian gitu, nggak harus semuanya segeluntung diganti. Nah itu satu. Kedua, responsifnya sebenarnya untuk tarikan bawah lebih halus, memang betul. Cuman jangan salah, untuk tarikan untuk Honda ya didukung dengan CVT, didukung dengan mesinnya iVTEC. Jadi tarikan dari kecepatan 60 mau ke 140 itu enteng banget rasanya, dan mesin nggak ngeraung gitu. Dan untuk kecepatan dari 0 ke 60 memang tidak tidak terlalu ngehentak gitu, tapi ya mau kemana juga gitu, mau ngentak dengan kecepatan 0,60 juga kita santai-santai aja, lebih enak kok. Malah kita lebih enak tuh narik gas itu di antara pas lagi udah mau 60 mau ke atas. Nah itu ya rasanya beda banget. Mobilio ini, oh ya saya mau bahas harganya ya. Mobilio ini harganya mulai dari 205.500.000 tipe S manual, sampai tipe RS nya itu 261.400.
Nah untuk TPS CVT ini harganya 238.100.000. Harganya sih udah sangat murah ya, apalagi sekarang dengan harga ini sudah mendapatkan 4 tahun gratis oli spare part dan jasa servis selama promo masih berlaku kayak gitu. Terus apalagi ya keresahan-keresahan di luar sana tentang Mobilio. Oh, mobil taksi kali ya. Mobil taksi sebenarnya harusnya berpikirnya kebalik ya. Kenapa sih taksi itu atau sekelas perusahaan taksi itu mau pakai Mobilio gitu. Dan Mobilionya ini yang dulu ya, tahun 2016, tipenya tipe A yang nggak dijual ke umum gitu. Kenapa gitu sekelas perusahaan pengen pakai Mobilio gitu, sedangkan selama ini Honda itu nggak pernah punya mobil niaga ya, mobil untuk umum gitu ya, untuk apa namanya, angkutan umum kita nggak pernah punya. Tapi kenapa tiba-tiba kok ngambilnya ke Honda? Pasti dari segi perusahaan punya perhitungan sendiri, kemungkinan itu bensinnya atau resale value-nya, harga jual kembalinya, atau after sales-nya, perawatan setelah pembelian dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya mobil ini dipakai dijadikan taksi bukan sesuatu hal yang apa namanya ya, bukan sesuatu hal yang jelek atau gimana gitu. Malah justru kelas perusahaan mungkin pemikirannya atau perhitungannya jauh lebih detail dibandingkan pembelian orang yang retail atau pribadi gitu. Jadi ya itulah plus minusnya gitu ya. Dan untuk paket taksi juga sebenarnya cuma adanya di Jakarta doang kok gitu, nggak ada di Bogor, jarang lah, atau mungkin di daerah lainnya kayak gitu sih sebenarnya. Ini bukan pembenaran juga sih, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Terus kenapa sih harus Mobilio gitu? Kenapa nggak mobil-mobil lainnya? Oke, kita akan bahas langsung ke poinnya aja sih. Seperti saya yang bilang tadi, kenapa kita tuh beli mobil gitu loh. Kita bukan beli fitur. Pertama yang mau dijual dari Mobilio adalah kita punya mobil dengan mesin 1500 cc dengan tenaga 118 PS gitu. Nah, sedangkan di kompetitor mobil lainnya yang baru-baru keluar ini tenaganya cuma mencapai 104 PS. Ada yang ya kebanyakan 104 lah, 104, terus 108 PS gitu. Jadi dari segi mesin Honda itu mesin unggul. Dan kalau mau ngukur masalah bahan bakar, balik lagi dengan mesin yang sama 1500 cc, kalau tenaga terbesarnya ada di Mobilio gitu, berarti ukuran pemakaian bensinnya lebih irit ada di Honda Mobilio dibandingin dengan 1500 cc tapi torsinya kecil gitu. Otomatis kan kita ngegasnya harus lebih gede kalau torsinya kecil. Nah di situ masuknya ke ruang bakar kan. Nah kalau gasnya lebih gede otomatis bahan bakarnya lebih boros. Makanya kenapa di atas kertas Mobilio jelas hitungannya paling irit dibandingkan dengan kompetitor lain kayak gitu. Terus masuk ke dalamnya lagi, di interior transmisi kita udah jelas, kita sebenarnya kita unggul, kita udah pakai CVT, perawatan lebih murah. Begitu lanjut ke dalam sisi safety kita udah dapat bintang 5 ASEAN NCAP, artinya test crash ini mobil udah safety gitu. Dia itu ada selain dari airbag di kedua depannya, selain dari fitur keamanannya, selain dari airbag kita udah pakai airbag 2. Terus seatbeltnya 3 titik ya, itu semua baris pertama, baris kedua, baris ketiga kita mendapatkan seatbeltnya 3 titik. 3 titik itu 1 tarik sini, 2 dia ke pinggang 3, jadi ada 3 titik tuh dari sisi safety. Terus safety itu nyampe ke body atau rangka, namanya G-Con S. G-Con S itu jadi ini mobil, mungkin zaman sekarang mobil bagian depannya itu lebih gampang hancur ya gitu ya, tapi ternyata memang sengaja dibuat seperti itu. Karena apa? Dengan hancurnya bagian depan ini, G-Con ini dia akan meredam benturan, meresap dan menyalurkannya ke belakang, sehingga passenger atau orang yang ada di dalam mobil tidak terhempas ke nabrak kaca yang di depan, karena si depan mobilnya itu akan meresap tabrakan atau benturan
Pas lagi tabrak dia akan meresap tabrakan, seret, yang bagian sini hancur. Cuman sampai di kabinnya, sampai ruang kabinnya itu rangkanya dibuat lebih kuat, lebih kokoh. Emang depannya nggak terlalu kokoh, karena ya mendingan yang hancur mobilnya lah daripada passengernya yang ada di dalam. Jadi memang dibuat sedemikian rupa untuk melindungi passenger yang ada di dalam mobil. Dan patahan mesin ini juga sudah didesain. Misalkan memang tabrakan, patahan mesinnya itu bagaimana caranya biar tidak nabrak ke kaki, biar tidak ngejepit kaki, kan banyak kejadian yang kayak gitu ya. Nah, ini patahan si mesin itu juga setelah tabrakan dia akan jatuh ke bawah sehingga dia tidak akan nabrak langsung ke kaki. Itu safety-nya udah sampai segitu. Dan dari sisi samping namanya side impact beam. Jadi di samping ini, sepanjang samping ini ada baja untuk melindungi passenger benturannya dari samping gitu. Itu dari sisi keamanan. Apalagi ya bisa dijual dari mobilnya. Oh gini deh, saya cerita aja. Saya sih sebenarnya udah pakai Honda BR-V dari tahun 2016. Tahun 2016. Pas lagi awal-awal. Nah, dulunya saya pakai merek lain ya, gitu, yang sekelasnya juga sih sebenarnya, sekelasnya juga. Bedanya apa sih gitu? Bedanya handling sih sebenarnya. Pas lagi saat kita bawa mobil Honda itu ternyata handlingnya benar-benar nyaman, nggak terombang ambing gitu, nggak limbung ya. Kalau di mobil lain tuh bawa 120 tuh kayaknya udah yang kayak terbang-terbang ya, terbang-terbang gitulah, kanan kiri goyang gitu, limbung lah ya. Tapi di Honda ini saya ngerasain sendiri, oh ternyata ya memang seperti itulah, beda gitu ya, tidak limbung karena mungkin dari sasisnya. Untuk si mobil ini pakainya monokok ya, jadi antara sasis dengan bodi itu memang jadi satu kesatuan. Jadi itu tidak bikin mobil menjadi limbung gitu, membuat mobil itu lebih kokoh, rigid lah, lebih rigid kayak gitu. Itu sih palingan ceritanya. Jadi si Mobilio ini sih menurut saya suspensinya itu yang enak banget. Saya suka banget sama Mobilio itu sebenarnya satu, suspensi. Ini pribadi gitu, dari saya pribadi ya. Saya sangat suka dengan suspensi dan handlingnya. Itu nyaman banget, berkelas lah buat saya. Bawa Mobilio itu berasa bawa mobil yang enak gitu. Cuman tinggal dikurangin, nanti tinggal dibikin karpet dasar aja biar mungkin suara noise dari aspalnya nggak langsung naik ke kabin. Perlu ditambahin karpet dasar sama silent untuk lapisan bawahnya tambahin lagi biar dia nggak ada suara noise dari aspal ke dalam. Selain itu sudah cukup memuaskan, sudah sangat memuaskan. Makanya dari segi Honda itu unggul dari segi harga, maintenance sudah dapat 4 tahun tadi, gratis oli, spare part dan jasa servis. Resale value, harga jual kembali, boleh cek di medsos atau di toko online gitu ya. Harga jual kembali Honda dibandingin kompetitor lainnya pasti masih paling tinggi Honda gitu, alias depresiasi harganya nggak terlalu jatuh dibandingin yang lain gitu. Perawatannya juga murah, dan minat beli mobil secondnya untuk mobil ini banyak. Jadi artinya ya nggak mungkin dipungkirin lah, suatu saat kan kita mungkin ganti mobil. Pada saat kita mau ganti mobil, kita nggak pengen nambah uangnya terlalu banyak. Jadi kalau mengambilnya Mobilio masih dibelinya dengan harga yang bagus gitu, dengan harga yang bagus dan tidak langsung jomplang, sehingga kita ketika mau beli mobil baru atau mau trade in, nambah uangnya nggak terlalu banyak. Jadi investasi secara nggak langsung sih, ya investasi juga sih, soalnya harganya turun gitu, tapi depresiasinya setidaknya tidak terlalu jatuh gitu. Paling itu aja sedikit lah mungkin promo yang bisa di bulan ini ya, bulan Juli, sekarang tanggal 19. Kebetulan saya lagi piket showroom hari Minggu. Untuk mobil tipe SCVT kita di harga 23.800, kalau mau DP di angka 58.410.000 bisa, dengan angsuran di angka 4 jutaan. Kalau mau nego boleh langsung hubungin Agung, kita WhatsAppan, janjian, kita sesuaikan leasing mana yang sesuai, atau mau pakai leasing sebelumnya, mungkin sebelumnya udah pernah ngambil mobil, biar lebih mudah, biar lebih efektif,
kita pakai leasing sebelumnya, atau mungkin konsumennya ini adalah karyawan atau konsumennya ini adalah pengusaha, pasti akan beda treatmentnya atau pasti akan berbeda juga leasingnya, yang mana yang cocok. Enaknya dikonsultasikan pada saat kita ketemu gitu ya. Jadi untuk kedepannya kalau mau cari mobil, mau diskusi atau mau konsultasi, boleh kabarin ke Agung Kardin di 0856 900 5431. Dan jangan lupa di subscribe juga, mungkin kedepannya bakal lebih aktif lagi untuk bikin konten-konten yang lebih berguna, nggak cuma jualan, nggak cuma promo, tapi mungkin ada yang curhat gimana sih rasanya pakai mobil ini, bagaimana sih jualnya. Mungkin nanti bakal ketemu sama konsumen-konsumen Agung yang beli mobil atau yang sudah pakai mobil atau mau ke trade in ya, mungkin bakal ada di video review and promo channel ini. Sekian dari Agung, mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa langsung chatting di WhatsApp. Jangan lupa di subscribe.